Gunung Slamet terlihat tenang dari kejauhan. Tapi banyak yang percaya, tidak semua pendaki diizinkan pulang dengan selamat. 4 sahabat memulai pendakian tanpa tahu. Sejak mereka masuk ke hutan, ada sesuatu yang mulai mengikuti langkah mereka. Malam itu, jalur terasa berbeda. Suara langkah terdengar lebih dari 4. Dan sejak saat itu, perjalanan mereka tak lagi sama. Empat sahabat, Raka, Dimas, Fajar, dan Wira, melangkah perlahan menyusuri jalan desa menuju jalur pendakian Gunung Slamet. Suasana terasa aneh sejak mereka tiba. Angin berhembus dingin meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Beberapa warga desa hanya memandangi mereka dari kejauhan, tanpa senyum, tanpa sapaan. Gunung Slamet berdiri kokoh di depan mata. Puncaknya tertutup kabut pekat, seolah sedang mengamati setiap langkah mereka yang semakin mendekat. Di pos perizinan, seorang penjaga tua menatap mereka satu persatu sebelum menerima buku pendakian. Tangannya gemetar saat menuliskan nama keempat sahabat itu. Dengan suara pelan dan berat, ia berpesan agar mereka tidak sombong selama di gunung, tidak berbicara sembarangan, dan tidak melanggar pantangan. Raka mengangguk sambil tersenyum kecil. Namun entah mengapa, jantungnya berdegup lebih cepat saat mendengar kalimat terakhir sang penjaga, "Kalau dipanggil, jangan dijawab." Pendakian dimulai saat senja hampir habis. Jalur tanah lembab terasa licin di bawah sepatu mereka. Hutan Gunung Slamet terasa berbeda, sunyi, terlalu sunyi. Tak ada suara burung, tak ada serangga. Hanya langkah kaki mereka dan napas yang mulai berat. Sesekali, Fajar merasa seperti ada yang berjalan di belakang, namun setiap kali menoleh, yang terlihat hanya deretan pohon tua yang diam membisu. Saat malam turun sepenuhnya, kabut mendadak semakin tebal. Cahaya headlamp menciptakan bayangan-bayangan aneh di antara pepohonan. Dimas bersumpah melihat sosok tinggi berdiri di balik pohon besar. Namun saat disenter, bayangan itu menghilang begitu saja. Suasana berubah tegang. Tidak ada yang berani bercanda lagi. Setiap langkah terasa diawasi, seolah hutan ini hidup dan tidak menyukai kehadiran mereka. Mereka memutuskan beristirahat di sebuah tanah datar kecil. Api unggun menyala, namun tak mampu mengusir dingin yang menusuk hingga tulang. Saat api mulai stabil, Wira tiba-tiba terdiam. Wajahnya pucat menatap ke arah kegelapan hutan. Dengan suara bergetar, ia berkata pelan bahwa sejak tadi ia mendengar langkah kaki mengelilingi mereka. Langkah itu pelan, teratur, dan jumlahnya lebih dari 4. Api unggun yang tadinya memberi rasa aman perlahan mengecil, meninggalkan bara merah yang nyaris padam. Kabut turun semakin rendah, membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Raka mencoba menenangkan semua, mengatakan mungkin itu hanya suara pendaki lain. Namun di dalam hatinya, ia tahu jalur ini seharusnya sepi. Tak ada jadwal pendakian lain malam itu. Dan yang paling mengganggu, suara langkah itu tidak pernah benar-benar mendekat, tapi juga tidak menjauh. Mereka memutuskan melanjutkan pendakian untuk mencari tempat yang lebih aman. Langkah kaki terdengar berat. Bukan hanya karena lelah, tapi karena rasa takut yang menekan dada. Di tengah perjalanan, Fajar tanpa sadar berjalan sedikit lebih depan. Tiba-tiba ia berhenti dan berkata bahwa ia mendengar namanya dipanggil dari arah kanan jalur. Suaranya persis seperti suara ibunya di rumah. Semua terdiam. Tak satu pun berani menyahut. Di sebuah persimpangan kecil yang tak ada di peta, Wira merasa yakin mereka harus belok ke arah jalur yang lebih gelap. Katanya, jalur itu terasa lebih benar. Raka mulai curiga. Sejak tadi, Wira terlihat berbeda. Tatapannya kosong, gerakannya kaku. Saat Raka menolak belok, Wira menoleh perlahan dan tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum Wira yang mereka kenal.
Akhirnya mereka tetap berjalan lurus, meninggalkan persimpangan itu. Namun perasaan tersesat mulai menghantui. Jalur terasa berputar-putar, seperti membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Dimas menyadari sesuatu yang membuat darahnya dingin. Jumlah langkah kaki yang terdengar di tanah tidak lagi 4. Ada satu langkah tambahan, mengikuti mereka dari belakang, namun setiap kali disenter, tak ada siapapun. Mereka berhenti di area terbuka kecil. Di tengahnya berdiri sebuah pohon tua yang besar dan menyeramkan. Tiba-tiba, Wira berjalan mendekati pohon itu tanpa bicara. Raka berusaha menariknya, namun tubuh Wira terasa dingin dan berat, seperti bukan manusia. Dengan suara pelan yang bukan suaranya sendiri, Wira berbisik, "Kita sudah ditunggu sejak tadi." Saat itu, kabut di sekitar mereka bergerak, seolah sesuatu sedang mendekat. Kabut tiba-tiba berputar mengelilingi pohon tua itu, seperti pusaran hidup. Dari balik kabut, sesosok bayangan tinggi perlahan terbentuk. Tubuhnya besar, tak jelas wajahnya, namun terasa menekan dada hanya dengan kehadirannya. Raka menarik Dimas dan Fajar mundur, sementara Wira masih berdiri terpaku. Matanya kosong menatap ke arah sosok itu. Sosok itu kini terlihat lebih jelas. Tingginya melebihi manusia biasa, tubuhnya hitam pekat seolah menyerap cahaya. 2 titik merah redup tampak di wajahnya, menatap lurus ke arah mereka. Udara terasa berat, membuat napas tersengal. Fajar berdoa terbata-bata, sementara Dimas tak mampu bergerak sama sekali. Gunung Slamet terasa seperti bukan lagi sekadar gunung, melainkan wilayah yang sedang menuntut sesuatu sebagai penebus. Tanpa peringatan, Wira melangkah maju mendekati sosok hitam itu. Raka berteriak memanggil namanya, namun suara itu tenggelam di antara kabut. Wira berhenti tepat di depan sosok tersebut, lalu menoleh sebentar ke arah sahabat-sahabatnya. Tatapannya kosong, seolah ia tak lagi mengenali mereka. Perlahan, tubuh Wira terselimuti kabut dan menghilang tanpa jejak. Kabut perlahan menipis, meninggalkan kesunyian yang memekakan telinga. Sosok hitam itu sudah tak terlihat. Pohon tua kembali tampak biasa, seolah tak pernah terjadi apapun. Raka, Dimas, dan Fajar hanya berdiri terpaku, menatap tanah kosong tempat Wira terakhir berdiri. Tak ada jejak kaki, tak ada tanda perlawanan. Wira lenyap begitu saja, diambil oleh gunung. Dengan sisa keberanian, mereka memutuskan turun gunung. Tak ada lagi niat mencapai puncak. Setiap langkah diiringi rasa bersalah dan ketakutan. Hutan terasa semakin sempit, seolah menutup jalan keluar. Di sela suara langkah kaki mereka, terdengar bisikan lirih memanggil nama Wira berulang kali. Seakan gunung itu ingin memastikan mereka tak pernah melupakan apa yang telah diambilnya. Mereka yakin sedang menuruni gunung, namun semakin lama jalur terasa aneh. Tanah miring seperti berputar. Pepohonan tampak condong ke arah yang salah. Kompas yang dibawa Raka berputar tak menentu. Setiap langkah seolah membawa mereka semakin jauh, bukan semakin dekat dengan kaki gunung. Gunung Slamet seakan menolak melepas mereka yang telah masuk terlalu dalam. Di balik kabut, satu bayangan muncul, lalu 2, lalu semakin banyak. Mereka berdiri diam di antara pepohonan, hanya mengamati. Tidak mendekat, tidak pergi. Fajar mulai menangis tertahan, merasa seperti hewan buruan. Raka menyadari satu hal mengerikan, semua bayangan itu menghadap ke arah mereka, seolah menunggu keputusan siapa yang akan diambil selanjutnya. Dimas tiba-tiba ambruk. Tubuhnya gemetar hebat, matanya menatap kosong ke arah hutan. Dengan suara lirih, ia berkata bahwa Wira berdiri di belakang Raka. Tersenyum sambil memanggil mereka untuk kembali naik. Saat Raka menoleh cepat, tak ada siapapun di sana. Namun hawa dingin yang menyentuh tengkuknya terasa nyata. Jalur semakin menyempit, akar-akar pohon menjulur seperti sengaja menghalangi langkah. Mereka harus memanjat, merunduk, bahkan merangkak. Nafas terasa sesak, bukan hanya karena lelah,
Tapi karena rasa takut yang menekan dada, dari balik kabut, terdengar suara langkah cepat mengejar, disusul tawa pelan yang tidak manusiawi. Fajar tiba-tiba berteriak dan menoleh ke belakang. Di balik kabut, tepat beberapa langkah dari mereka, berdiri sosok samar menyerupai manusia. Wajahnya tak jelas, namun posturnya sangat dikenali. Itu Wira. Ia berdiri diam, kepalanya miring, lalu perlahan mengangkat tangan seakan memanggil mereka untuk kembali. Saat itu, Raka sadar, Gunung Slamet belum selesai menuntut. Raka berteriak menyuruh Fajar dan Dimas lari tanpa menoleh. Mereka berlari sekuat tenaga, napas tersengal, kaki nyaris tak menyentuh tanah. Di belakang mereka, terdengar langkah berat disertai suara napas panjang yang bukan berasal dari manusia. Kabut menelan segalanya, membuat arah dan waktu terasa hilang. Yang ada hanya satu pikiran, keluar hidup-hidup dari gunung ini. Tanpa peringatan, Dimas terpeleset. Tubuhnya terguling ke sisi jalur, menghilang ke dalam kegelapan diiringi satu teriakan pendek yang terputus tiba-tiba. Raka dan Fajar berhenti sejenak, ingin menolong, namun dari balik kabut terdengar suara yang menirukan teriakan Dimas, memanggil mereka untuk mendekat. Raka sadar, jika mereka berhenti, mereka akan ikut diambil. Hanya tersisa Raka dan Fajar. Namun Fajar mulai berbicara sendiri, mengatakan bahwa mereka sudah dekat dengan puncak. Padahal jelas mereka sedang turun. Jalur yang mereka lewati tiba-tiba terasa familiar, terlalu familiar. Mereka kembali ke area pohon tua tempat Wira menghilang. Fajar tersenyum pelan, lalu melangkah masuk ke kabut tanpa menoleh lagi. Kini Raka benar-benar sendiri. Saat Fajar menyingsing, kabut perlahan menghilang, seakan gunung telah puas. Jalur pendakian kembali normal, seolah tak pernah terjadi apapun. Raka berjalan tertatih hingga akhirnya melihat pos perizinan di kejauhan. Tangisnya pecah. Ia selamat, tapi semua sahabatnya lenyap di Gunung Slamet. Beberapa hari kemudian, pencarian resmi tak menemukan satupun jejak ketiga sahabatnya. Gunung Slamet berdiri tenang, seolah tak peduli. Namun Raka tahu kebenarannya. Gunung itu hidup. Ia memilih siapa yang boleh kembali dan siapa yang harus tinggal. Sejak hari itu, setiap malam, Raka masih mendengar suara langkah kaki dan panggilan pelan dari kejauhan, memintanya untuk kembali naik.